Tanggal 20 Oktober 2025, genap 1 tahun Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Salah satu janji besarnya adalah memberantas korupsi. Tapi bagaimana kenyataannya? Apakah komitmen itu benar-benar dijalankan? Tembok di belakang Presiden Prabowo itu adalah tumpukan uang yang nilainya sebagian dari total 13 triliun rupiah lebih uang sitaan korupsi crude palm oil yang diserahkan oleh Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan untuk dimasukkan ke kas negara. Penyerahan ini disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo yang tanggal 20 Oktober 2025 genap 1 tahun pemerintahannya. Ini menandakan bahwa ia memerangi korupsi. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo menyindir masih ada penegak hukum yang nakal. Saya sudah melihat terlalu banyak pejabat yang lengah atau lemah iman, lemah akhlak, melakukan tindakan dan akhirnya termasuk keluarganya yang menderita. Pengusaha-pengusaha pun saya ingatkan, dunia semakin sempit, bumi semakin kecil oleh teknologi dan peradaban, sehingga kalau saudara menganggap kalau mereka para pengusaha-pengusaha serakah itu menganggap bisa menipu terus-menerus bangsa sebesar Indonesia, ya saya kira itu kita akan buktikan bahwa kita masih eksis, masih kuat, dan kita bertekad untuk menegakkan kedaulatan kita demi rakyat kita. Presiden Prabowo menilai uang tersebut bisa membantu renovasi 8.000 sekolah hingga membangun 600 kampung nelayan. Menurut Prabowo, hingga akhir tahun 2026 akan ada perbaikan 1.000 lebih kampung nelayan yang total bisa menolong 5 juta nelayan dan keluarganya. Salah satu keberhasilan penindakan korupsi adalah ketika Presiden Prabowo mengawal penyelesaian kasus korupsi timah yang melibatkan Harvey Muiz, suami artis Sandra Dewi. Harvey dinilai sebagai salah satu penghubung antara penambang ilegal, perusahaan smelter, dan PT Timah atau perusahaan cangkang. Kerugian negara diduga mencapai 300 triliun rupiah, termasuk dampak kerusakan lingkungan. Harvey divonis 20 tahun penjara dan wajib bayar uang pengganti sebanyak 420 miliar rupiah. Selain Harvey, mantan dirut PT Timah Mokhtar Riza Pahlevi juga divonis 20 tahun penjara dan denda 493 miliar rupiah. Namun dalam pemerintahan Prabowo Subianto bukan tanpa kerikil. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menjadi pejabat pertama di Kabinet Prabowo yang terjerat kasus korupsi melalui operasi tangkap tangan KPK pada tanggal 20 Agustus 2025 lalu. Immanuel Ebenezer atau Noel diduga terlibat pemerasan kepada perusahaan dalam pengurusan sertifikat K3 yang biaya resminya hanya Rp275.000 namun dipungut hingga Rp6 juta per sertifikat. Sebanyak 32 kendaraan barang bukti berupa mobil dan motor mewah milik para tersangka kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3 kini disita KPK. Tidak hanya kasus korupsi dalam pemerintahannya, aparat hukum pemerintah Presiden Prabowo Subianto harus menyelesaikan sejumlah kasus dugaan korupsi dari pejabat pemerintah sebelumnya. Seperti kasus dugaan korupsi kuota haji. Ya, ketika ibadah suci pun bisa jadi ladang korupsi. KPK menyita uang sebanyak 26 miliar rupiah pada masa Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. KPK menyita 4 unit mobil dan 5 bidang tanah serta bangunan. KPK pun mengejar kasus ini hingga Jawa Timur. Karena banyak PIHK yang berlokasi di Jawa Timur. Ya, jadi supaya pemeriksaan, pemanggilan kepada para saksi juga menjadi lebih efektif. Karena kalau banyak di Jawa Timur misalnya, kalau kita panggil di Jakarta, ya mereka pasti akan berbondong-bondong ke Jakarta. Kalau nanti ada kekurangan dokumen atau bukti lain yang dibutuhkan dari ini, maka saksi harus balik dulu ke Jawa Timur, terus balik lagi ke Jakarta. Itu menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, KPK berinisiatif melakukan pemeriksaan di daerah, pemeriksaan di Jawa Timur.
Selain Kementerian Agama, ada dugaan korupsi pengadaan laptop dalam proyek teknologi informasi dan komunikasi yang diduga melibatkan Nadiem Makarim, mantan Mendikbudristek. Tanggal 4 September 2025 lalu, Nadiem ditetapkan sebagai tersangka oleh Jampitsus Kejagung RI dengan kerugian negara diperkirakan sebesar 1,98 triliun rupiah. Namun dalam pidatonya di Kejaksaan Agung, Presiden menegur hakim, polisi dan jaksa agar tidak mengkriminalisasi orang dengan kasus yang dibuat-buat. Presiden juga meminta semua aparat membela masyarakat yang lemah. Saya ingatkan terus kejaksaan, kepolisian, jangan kriminalisasi sesuatu yang tidak ada. Untuk motivasi apapun. Ini saya ingatkan karena juga kejaksaan termasuk lembaga yang harus koreksi diri juga. Di antara jaksa-jaksa di daerah-daerah saya dapat laporan, kita semua merasakan ada juga yang lakukan praktek-praktek yang mungkin tidak benar atau kurang benar. Jangan mencari-cari perkara apalagi terhadap orang kecil. Ya. Orang kecil, orang lemah itu hidupnya sudah sangat susah. Jangan diperberat oleh mencari-cari hal yang tidak perlu dicari. Saya ingat beberapa saat yang lalu, saya ingat benar ada anak SD, anak di bawah umur ditangkap karena mencuri ayam. Saya ingat benar itu. Ini tidak masuk di akal. Hakim, jaksa, ada apa ngejar? Pemerintah mengklaim akan memperkuat integritas aparat lewat kenaikan gaji hingga 280%. Tapi pengamat hukum menilai langkah tersebut belum menyentuh akar masalah korupsi politik dan biaya kekuasaan. Transparansi International menempatkan indeks persepsi korupsi Indonesia di angka 37. Walau naik 3 poin dari tahun sebelumnya, namun posisi Indonesia masih di bawah Malaysia dan sangat jauh di bawah Singapura dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Artinya, kepercayaan publik masih belum pulih. Jadi pertanyaannya, apakah sistemnya sudah berubah atau sekedar menunggu kasus baru berikutnya? Apalagi kasus-kasus yang besar. Kita akan lihat setahun ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menargetkan swasembada pangan akan tercapai dalam waktu 4 tahun. Sudah sejauh mana pencapaian target swasembada pangan dan apa saja yang menjadi tantangannya? Usai jeda, perbincangan eksklusif jurnalis Indonews Gaib Maroto Sigit bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.